ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Tamparan keras dari Kang Deddy Mulyadi untuk Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang mana ya kemarin sampai yang membuat opini kalau Kang Deddy bisa membangun anggaran 6 triliun di Kalimantan Barat, saya sujud cium lutut Kang Deddy. Gila, ini opini luar biasa ya teman-teman. Bahkan warganya ya sampai shock gitu. Kok gini ya? Bukannya dikritik tuh malah lebih baik, ini malah menjadi-jadi gitu. Coba kita simak dulu ya pidato dari Kang Deddy, ini luar biasa teman-teman, dan tanggapan masyarakat tentang Kang Deddy Mulyadi. Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Kami juga memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri, dan persoalan fiskal kami juga memahami betapa beratnya daerah-daerah dengan luas yang seluas Kalimantan Barat dengan keterbatasan fiskal. Saya juga mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain. Semoga kita bisa bersama-sama untuk terus melayani masyarakat dengan baik, dan semoga ke depan daerah-daerah tumbuh kemampuan fiskalnya sehingga dana bagi hasilnya bisa mengalir ke daerah penghasil. Lagi kan bapak kita atau ayah kita atau pemimpin kita yang dari Jawa Barat itu Pak Deddy Mulyadi, dan bapak kita yang di Kalbar ini Pak Krisantus. Memang betul Pak, pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. kami masyarakat ini juga paham sebenarnya Pak, 6 triliun ini tidak nyampe mana-mana sebenarnya. Tahulah kan dana segitu paling cuma nyampe di upil aja, atau nyampe di tai kuku aja, jangan segitu tuh. Boleh enggak Pak, kita minta bantu negara, minta bantu pakai dana APBN Pak, untuk bangun apa? Untuk bangun jalan Kalbar Pak, bukan apa-apa. Kalbar ini terkenal Pak dengan pertambangan atau dengan kebun sawit. Masa hal seperti itu tuh nggak bisa ngebalikin pajak pendapatan APBD kita Pak. Semoga Bapak kita atau Pak Krisantus dapat menemukan solusi ke depannya supaya bisa membangun Kalbar. Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin, tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Mau apa lagi? Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Guys, hari ini saya mau membahas ini ya. Netizen mau pinjem KDM ya. Terus Wakil Gubernur Kalimantan Barat kesinggung karena netizen kepengen Kalimantan Barat dipimpin dengan KDM selama 3 bulan. Tetapi pernyataan Bapak ini buat netizen lagi gregetan ya, termasuk saya. Daripada pidatonya yang saya rangkum ya, saya menyimpulkan Bapak ini membandingkan luas daerah Jawa Barat dengan Kalimantan Barat. Dengan anggaran pembelanjaan daerah, ya kan? Katanya kalau bisa dipimpin oleh KDM dalam masa 3 bulan, dia boleh cium itu lututnya KDM. Saya amat menyesalkan ya, bahasa seperti ini bisa terkeluar daripada pemimpin suatu daerah. Seharusnya menanggapi kritikan masyarakat itu dengan profesional ya. Tapi kok makin kesini ya makin aneh kan pernyataan-pernyataan pemerintah daerah, bener nggak? Besar atau kecilnya suatu daerah tergantung kamu yang mengelola, karena kamu adalah pemimpin suatu daerah. Menurut saya semakin besar suatu daerah, semakin kamu punya banyak kesempatan untuk menaikkan daerah kamu sehingga berpenghasilan besar ya. Jadi jangan selalu berpaku kepada APBD, bener nggak?
Kalau kamu bisa menggunakan APBD itu untuk menghasilkan uang di daerah kamu yang luas itu, kamu punya peluang besar untuk memajukan provinsi di daerah kamu. Tapi kok nggak ketemu sepemikirannya di situ. Jadi selama ini daerah itu hanya bergantung kepada APBD saja tanpa ada pikiran untuk mengembangkan APBD itu menjadi banyak lagi penghasilan. Inilah gunanya pemimpin, betul nggak? Kalau kita dikasih duit 1.000 umpamanya, kita harus bisa menggunakan duit 1.000 itu untuk dapat 2.000. Paham nggak sih guys? Ya. Tapi saya ini kan manusia biasa dan masyarakat biasa, tidak seperti Bapak Wakil Gubernur itu ya. Tapi omongannya kayak bukan seorang pemimpin, kayak gini tidak profesional ya. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Wakil Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat nu diucapkeun nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang tuh naon ngalanggar sumpah lo teh gini. Itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, pasti masa jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76 nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma daek medu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem Pak. Apa itu tadi bahasa roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniyah. Aduh gaya aing ngomongnya. Aimi panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa akademisnya salah? Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng dibengkokkeun, nu bengkok dilempengkeun, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Maka derajat tertinggi bisa di pikiran di hati karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. 1 petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansosnya salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita, Pak. Karena ini problem kita, maka di sinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini. Gubernur Kalimantan Barat tantang Deddy Mulyadi untuk bangun Kalbar dengan dana 6 triliun rupiah. Kalau bisa katanya akan dicium lututnya. Pejabat macam apa itu? Anda kalau nggak bisa memimpin, ya mending mundur saja. Lihat nih, harus SD,
alias harus sadar diri. Kalau berasa kurang dengan APBD 6 triliun, ya pikirkan bagaimana caranya supaya pendapatan daerah jadi besar. Bukan malah tantang Gubernur Jabar. Kalimantan Barat itu punya modal yang cukup kuat. Wilayah luas, ruang ekspansi besar, sumber daya alam melimpah, sawit, tambang, energi, dan lain-lain. Posisi juga strategis dekat dengan Malaysia. Kalau dimaksimalkan, orang bisa datang, investasi bisa masuk, ekonomi bisa tumbuh, pajak bisa naik, pendapatan daerah bisa tinggi. Mungkin butuh waktu lama, tapi setidaknya ada perubahan ke depannya. Kalau cuma bacot, burung beo juga bisa, Pak. Coba Bapak yang kerjain, bisa kagak? Mampu kagak? Memang saya tidak mampu. Makanya saya sadar diri, tidak mencalonkan jadi pemimpin. Biarkan orang-orang yang mampu saja yang mencalonkan. Nah, terus Anda sudah tahu susah, sudah tahu nggak bisa, malah maksa jadi pemimpin, kan goblok. Lagian, mereka membandingkan itu untuk jadi contoh, biar para pemimpin bisa memimpin lebih baik. Respon dong kritikan dengan pikiran, bukan malah direspon dengan keluhan. Nah, transfer dulu lah. Oh, lihat, kucing saya ini. Wakil Gubernur Kalimantan Barat murka pada saat dia berpidato, dia menantang KDM. Dia menyatakan, saya tantang Deddy Mulyadi, kalau berani kita pinjam 3 bulan untuk membangun jalan dan membangun Kalimantan Barat. Dikarenakan dia ini sudah marah, banyak komentar rakyatnya yang menyatakan jalan di Kalimantan Barat masih buruk, sedangkan dibandingkan dengan Jawa Barat, jalan di Jawa Barat sudah bagus. Akhirnya pada saat dia berpidato, malah Wakil Gubernur Kalimantan Barat marah menyebut-nyebut nama KDM. Dia menyatakan dia berani cium lutut KDM. Kalau KDM bisa membangun dengan dana 6 triliun untuk membangun jalan di Kalimantan Barat. Nah, ini kenapa malah dia marah ke KDM ya? KDM selama ini tidak pernah membanding-bandingkan. KDM kan cuma menunjukkan aksi kerjanya, bahkan yang memviralkan para rakyatnya ya, jalan KDM sudah bagus, mulus ya. Nah, yang protes juga terhadap dirimu, wahai pejabat Kalimantan Barat, yang protes juga wargamu sendiri. Mereka ingin tukar gubernur, akhirnya dia tidak terima ya yang diucapkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Dia menantang kalau KDM berani membangun jalannya mulus, selama 3 bulan dia mau pinjam KDM, lalu dia cium lutut KDM. Ini bukan soal banding-bandingan katanya, karena fiskal kita berbeda, luas wilayah berbeda, penghasilan APBD juga berbeda. Nah, ini jangan panas ya Pak, Bapak Krisantus ya, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, jangan marahnya ke KDM. Koreksi diri, setidaknya meskipun tidak mulus seperti Jawa Barat, namun jangan seperti kubangan kerbau ya. Itu wargamu mau lewat susah, mobilnya hampir tenggelam oleh lumpur ya. Itu contohnya, itu ada di gambar itu. Jadi wajar kalau rakyatmu protes. Wahai Bapak Wakil Gubernur, mohon maaf Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, jangan malah kamu menantang KDM. KDM memang sudah oke ya. Mana mungkin juga KDM mau pindah ke sana. Dia asli Jabar. Dia memang memperbaiki, membaguskan Jawa Barat. Dia keturunan pribumi Jawa Barat. Dia orang Sunda. Pasti yang dipimpinnya daerah dia sendiri. Nah, jadi kalau kamu menyatakan mau tukar gubernur, kamu perbaiki dulu sendiri ya. Perbaiki tempatmu, jangan iri dengan orangnya ya. Irilah dengan kinerjanya, dengan cara kau tiru dan kau perbaiki. Meskipun tidak sebagus Jawa Barat, setidaknya jangan kayak kubangan kerbau, oke? Bapak Krisantus Kurniawan, mohon maaf juga karena saya melihat videomu viral ya. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah melihat Kang Deddy Mulyadi dengan begitu tegas sekali ya dalam pidatonya, menyampaikan bahwa pembangunan itu bukan dari anggarannya saja. Anak SD pun bisa ya kalau ingin mengatur tentang anggaran ya.
udah sampaikan itu oleh Kang Deddy. Ya, bukan dari anggarannya saja. Pembangunan itu dari hati, yang bagaimana kecintaan kita terhadap ya daerah yang kita pimpin seperti itu. Dan ini benar-benar tamparan keras untuk wakil gubernur Kaltim ini, Kalbar ini ya teman-teman. Luar biasa ya karena di bulan ini, dan masyarakat pun ya mendukung Kang Deddy ya, bahwa sudah benar ya, karena beliau sudah benar di jalan yang benar. Tapi entah kenapa banyak sekali gubernur lain yang mana begitu tajam mengkritik Kang Deddy Mulyadi, begitu ya menggebu-gebu ya mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ada apa ini ya? Kemarin Gubernur Jawa Tengah, kemudian Gubernur Jakarta ya, terus sekarang kemarin lagi Gubernur Kalimantan Barat, dan sekarang wakil Gubernur Kalimantan Barat ya. Ini kenapa ini? Ada apa gitu? Kenapa nggak suka dengan Kang Deddy? Ya kalau emang merasa tersaing atau apa ya, tiru Kang Deddy. Tiru Kang Deddy ya teman-teman. Jangan sekadar membuat opini sampai ingin mencium lutut lah ketika Kang Deddy berhasil membangun dengan anggaran 6 triliun. Salah itu ya. Bahkan masyarakat pun ya shock gitu. Kok gitu ya tanggapannya? Seperti itu teman-teman. Oke, di video ini terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.